infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Siapa yang ingat zakat itu apa? Zakat artinya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Zakat artinya tumbuh, bersih, dan bertobat. Sedangkan infak dan sedekah yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana perasaan kalian terhadap fakir miskin? Siapa yang bisa menjawab? Terhadap fakir miskin? Kasihan, simpati, itu empati. Terima kasih. Kalian terhadap orang yang kekurangan, siapa yang bisa menjawab? Kasihan dan menghargai. Ya, terima kasih. Infak adalah berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Jadi infak tidak wajib, tidak seperti zakat, hanya saja sangat dianjurkan oleh Allah. Sedangkan secara khusus infak adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Contohnya yang kalian infakkan setiap hari Jumat itu, ada yang tanya, untuk apa Bu uang infak itu hari Jumat? Untuk beli speaker untuk pembiasaan Asmaul Husna, untuk beli yang lainnya, itu adalah infak. Wajib, ukurannya tertentu. Kalau infak tidak, tapi sangat dianjurkan dan kita seikhlasnya mau infak berapapun yang kita punya dan dengan hati yang ikhlas. Paham ya? Selanjutnya, infak ini banyak seperti ini yang diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kembali ke tadi, yang tahu hanya Allah karena Allah Maha mengetahui. Kenapa orang yang berinfak ini banyak keutamaan yang didapat? Ya, banyak utamanya, tidak akan kekurangan. Sama contohnya, saku 5.000, infak 1.000, apakah kurang? Tidak akan kurang, malah Allah akan tambah rezeki. Karena apa? Lain hari atau lain hari lagi yang akan datang. Jadi artinya tidak akan langsung seketika itu. Atau masjid ketika kamu melaksanakan sholat Jumat itu kan ada kotak keliling ya. Itu kotak infak yang laki-laki bisa infak di situ. Kalau perempuan bisa di rumah sholat. Bisa ya? Infak itu infak. Dari sini sedekah ini beda lagi ya sama zakat dan infak. Kalau sedekah ini berasal dari kata sodako yang artinya benar. Coba saya tunjuk satu anak untuk membaca ini. Ayo Mas Dava, dibaca begini Mas. Berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Secara sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah seperti dalam firman-Nya. Dari sedekah yang artinya benar. Secara istilah penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu. Beda ya. Pasti kalau zakat ada waktunya, ada khusus makanan pokok. Kalau ini bisa apa saja dan jumlahnya tidak dibatasi. Orang yang ini dalam Al-Quran dijelaskan sedekah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kalau sedekah itu kepada siapapun kita boleh memberikannya. Tidak seperti
seperti zakat. Kalau zakat kan khusus kepada 8 golongan. Tapi kalau sedekah bisa ke keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, itu orang yang dalam perjalanan. Jika kehabisan bekal bisa kita bantu yaitu dengan sedekah. Dan orang-orang yang meminta-minta pengemis ya. Nah, yaitu sangat baik untuk dilakukan. Sedekah bisa menjadi wajib apabila ada seorang yang kelaparan dan sangat membutuhkan, maka itu sama harus wajib bersedekah. Karena takut orang ini terancam jiwanya dikarenakan kelaparan. Paham? Sedekah bisa wajib menjadi hukumnya wajib jika sampeyan menemukan seseorang yang terancam jiwanya seperti kelaparan dan sangat membutuhkan. Nah, itu sedekah menjadi wajib. Ya, sudah paham semua? Sudah. Ini sedekah yang paling ringan. Jika kalian tadi belum mampu bersedekah dengan uang, pakaian, dan makanan atau tenaga, sedekah yang paling ringan adalah senyum. Kenapa? Senyum itu bisa berarti bagi orang yang melihatnya. Senyum adalah sedekah, bisa menjadi penyemangat bagi kita. Coba, saya pengen tahu, coba senyum semua. Terima kasih atas sedekah senyumnya. Adalah sedekah yang paling ringan. Dari sini ada yang ditanyakan? Ayo tanya. Ya teman-teman, membantu teman piket kata Mbak Tata itu apa termasuk sedekah? Termasuk. Paham ya? Ada yang bertanya lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya. infak itu dengan hati yang ikhlas ya Bu. Ya, infak dengan hati yang tulus ikhlas, bukan dia apa itu mentang-mentang infaknya ngamalnya banyak, dipakai berarti itu tidak ikhlas. Sepenting hati kita ikhlas, berapapun nominal infaknya, insya Allah itu barokah. Sudah, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sungguh indah ikut berbagi karena dapat menenteramkan hati. Tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Dari materi infak dan sedekah, pengertian infak dan sedekah untuk aktivitas kalian adalah, kan sini sudah berkelompok, ibu akan bagikan kartu soal. Nanti di aktivitas kelompoknya itu satu teman menulis pengertian infak sedekah menurut gambar ini. Siapa yang menulis dan semuanya beraktivitas di situ. Ada yang mengunting, ada yang menulis, ada yang menempel. Jadi nanti satu anak ada yang mempresentasikan lagi. Bisa dipahami untuk aktivitas itu. Cepat. Nanti ditempel di kertas. Tempel di sini terus dikasih keterangan pengertian infak itu apa, hukumnya apa, dan bagaimana cara berinfak dan bersedekah. Gambar yang begini bisa langsung kotak saja sama tempelkan. Kasih nama kelompok, jangan lupa nama kelompoknya, terus sama tulis infak, pengertiannya apa, gambarnya ditempel sesuai gambar infak. Begitupun dengan sedekah, ditempel gambarnya yang sesuai dengan sedekah, terus sama tulis pengertiannya, hukumnya apa dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa.
hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan oleh Allah. Berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat ada waktu tertentu, siapa yang berhak menerimanya dan waktunya kapan, berupa apa. Kalau infak dan sedekah tidak ada batasan waktu, kepada siapa saja kita boleh berinfak dan bersedekah. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Untuk evaluasi dari kegiatan hari ini, jika kalian mengerjakan kelompok, mohon kerjasamanya ya, dia menghasilkan karya produk yang lebih baik. Dari materi ini yang bisa ibu sampaikan, mari kita berdoa di hari pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita diam sejenak, berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Mari semua ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sudah pengenalan kelima, sekarang kontekstualisasinya. Dalam kontekstualisasinya ini temanya itu menggali informasi tentang sampah organik. Apa itu sampah organik? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, etik dan benar kritik. Satu jenis-jenis sampah organik. Sampah organik basah yaitu yang mempunyai kandungan air cukup tinggi seperti kulit gula, sisa sayuran dan biji buah-buahan. Contohnya kayak kulit semangka, kulit mangga itu termasuk sampah organik basah yang kandungan airnya cukup banyak. Yang kedua, ganti pohon, dedaunan kering, dan kertas dan lain sebagainya, plastik gitu ya. Itu jenis sampah organik kering. Bagaimana cara penggunaannya? Biar kita kesehatan manusia dengan menyambung satu, pengumpulan sampah. Sampah itu dikumpulkan, tidak dibuang di sembarang tempat. Pengangkutan, jadi membuangnya diangkut dengan mobil seperti ini. Yang ketiga, pengolahan sampah itu diolah maksudnya didaur ulang. Terus pembuangan sampah dengan cara yang aman dan contohnya ini sampah yang didaur ulang, contoh dari kardus, kertas bisa diolah menjadi tempat tisu yang jadi berguna. Kayak sama punya kardus air mineral, aqua, jangan dibuang, kita olah. Plastik, botol plastik itu bisa diolah menjadi tempat pensil. Jika kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, dampaknya apa? Tercemarnya sumber air, udara, dan tanah, lingkungan umum, polusi udara yang kurang sehat, mengancam kesehatan masyarakat. Itu dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami dari konteks ini? Bisa. Terima kasih. Sampah organik tadi konteksnya kan sampah yang basah yang banyak mengandung air. Contohnya nih, plastik tirai makanan cilok. Tulis di sini ya, mengandung air ya ini. Contoh. Terus yang ini kertas, dedaunan,